Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Febriani. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dan menganalisisnya yang berjudul Moderating Earnings Management: Quality of Internal Auditors, Business Strategy, and Sustainability Reporting on Economic Performance. Oke, langsung aja ya. Apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini? Untuk motivasinya sendiri yaitu kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat dari return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian investasinya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini, dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional menurut Wulandari tahun 2013. Untuk research gap-nya sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi, antara lain kualitas auditor internal, strategi bisnis, sustainability report, dan earning management. Menurut Agus tahun 2004 dalam Rosnida tahun 2013 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Untuk fenomenanya sendiri yaitu sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor internal yang baik akan menggambarkan kinerja ekonomi yang baik pada perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit itu oleh auditor independen tidak lepas dari kontribusi auditor internal. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana informasi untuk menilai sehat atau tidaknya perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit ini memberikan tambahan kepercayaan terhadap investor dan calon investor bahwa laporan keuangan yang telah disajikan telah sesuai standar yang berlaku umum. Maka seorang auditor, khususnya auditor internal, harus menunjukkan kualitasnya dalam melaksanakan proses audit dan kualitasnya sebagai auditor. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi, research gap, dan fenomena dengan baik. Oke, next selanjutnya yaitu jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Artikel yang pertama, menurut Rosnida tahun 2013, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Namun kualitas auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi, sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan menurut Rosnida tahun 2013. Yang kedua, berbicara mengenai peran manajer tidak terlepas dari perannya dalam menentukan strategi bisnis perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan di perusahaan, di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis menurut Widyasari et al. Tahun 2017. Yang ketiga,
Strategi bisnis perusahaan mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan karena semua aktivitas proses bisnis, aktivitas operasional dan transaksi dilakukan dan semua keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis menurut Arif Tiara dan kawan-kawan tahun 2013. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, kinerja ekonomi diukur dengan kualitas auditor internal yang baik karena akan menggambarkan ekonomi perusahaan yang baik juga. Laporan yang telah diaudit akan menambah kepercayaan kepada investor atau calon investor bahwa laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi standar yang berlaku umum. Untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitian pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi maupun pengantar penelitian. Selanjutnya yaitu apakah research question atau rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah manajemen laba kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah pelaporan berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Untuk selanjutnya yaitu apa tujuan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Untuk kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan peneliti dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selanjutnya yaitu apakah kontribusi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan kinerja ekonomi. Untuk kritiknya sendiri, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara singkat. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dampak penelitian bagi kualitas auditor. Oke, selanjutnya yaitu jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama ada stewardship theory, di mana teori ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya adalah kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Yang kedua yaitu teori akuntansi positif. Di hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif.
Untuk kritiknya, peneliti hanya menjelaskan dua grand teori secara eksplisit, sedangkan seharusnya pemaparan teori dijelaskan secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitannya dengan judul penelitiannya. Selanjutnya yaitu simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi data panel pada 9 perusahaan, sampel indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2016, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dari pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, hasil pengujian regression data panel menunjukkan bahwa variabel sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI. Yang keempat, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel laba berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba yang memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi berpengaruh negatif pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah menyajikan kesimpulan secara redaksional yang fungsinya untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti juga membuat kesimpulan yang isinya adalah jawaban dari rumusan masalah tersebut. Untuk keterbatasannya itu, yang pertama, satu, sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100 sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, sampel penelitian ini meneliti perusahaan yang mempublikasikan sustainability report atau laporan keberlanjutan sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasikan yang mengakibatkan sampel perusahaan kecil. Yang ketiga, masih banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Yang keempat, adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait untuk keterbatasannya. Untuk implikasi, untuk saran yaitu, satu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun atau periode penelitian menjadi 6 tahun atau lebih, atau bahkan mempersempit jangka waktu penelitian dengan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih otentik. Yang kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain untuk menghitung pengungkapan laporan keberlanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru. Untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait rekomendasi tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.